Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya dan dihindarkan dari segala berbahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Ku Racun Suamiku, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah. Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih, and so just try keep up with me. Halo Alisa cantik. Om. Alisa terkejut, ia masih lembur menyetrika baju. Kok kaget gitu sih lihat Om pulang? Om mau apa? Nanti Bu denger. Dia udah tidur. Ayo main lagi. Tapi Om, udah ayo. Imran segera menarik tangan gadis itu untuk masuk ke kamar. Lagi-lagi ia melakukannya untuk kedua kali di malam yang berbeda. Alisa tak bisa menolak. Ia hanya bisa pasrah karena di balik perbuatannya ada keluarga yang harus dinafkahi. 15 menit pun berlalu. Enak sekali punyamu Alisa sayang. Om Imran mencium pipi mulus Alisa. Makasih ya. Ucap Om Imran sangat puas, namun Alisa hanya menatap kosong tak menanggapi. Seketika pria itu keluar dan menutup pintu. Ya Allah, ampuni aku. Ia terisak begitu besar dosa yang sudah dia lakukan. Ia kemudian bangkit dan hendak melanjutkan setrikaan yang barusan tertunda. Namun lagi-lagi ia melihat darah di spray berwarna putih itu. Ia pun segera melepaskannya dan meletakkan spray itu di wadah cucian. Maafkan aku Bu Subaidah. Aku tidak bermaksud melakukan ini. Aku terpaksa melakukannya demi ibu berobat dan adik-adikku bisa sekolah. Aku benar-benar minta maaf. Lirih wanita itu seraya melanjutkan aktivitasnya. Sementara itu, Imran memilih untuk segera tidur di kamar tanpa membangunkan sang istri. Ia tak peduli, bahkan tak merasa simpati. Singkat cerita, kita beralih ke Subaidah. Azan subuh mulai terdengar. Aku yang ketiduran di sofa segera bangkit. Aku mengucek kedua kelopak mataku dan sesekali menguap. Aku melihat jarum jam yang sudah menunjukkan pukul 4.30. Aku bangkit dan menilik jendela. Sudah pulang. Alhamdulillah. Aku merasa lega, Mas Imran sudah kembali. Aku segera ke kamar dan melihat tubuh jangkung milik Mas Imran. Aku kemudian segera mengambil air wudhu dan melaksanakan sholat. Sebenarnya dalam hati ingin membangunkan Mas Imran untuk sholat berjamaah. Namun dia itu jika disuruh sholat tidak akan mau, bahkan akan marah-marah. Sehingga aku urung membangunkannya. Aku hanya bisa berdoa kepada Allah agar Mas Imran diberikan hidayah dan menjadi iman yang baik di keluarga aku. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Setelah beres sholat dan berzikir, ku benahi kembali mukena yang baru saja kugunakan. Lagi-lagi ku tatap wajah Mas Imran. Mas, aku harap kamu berubah. Aku yakin suatu saat nanti ketika usiamu sudah matang, kamu bisa menerima statusmu yang sekarang menjadi suamiku. Aku juga berusaha untuk menjadi istri yang baik. Usia tidak masalah bagiku, tapi yang terpenting hidup bahagia bersamamu dan membesarkan anak-anak adalah kebahagiaan yang sesungguhnya. Liriku seraya menatap Mas Imran yang masih mendengkur pulas. Kemudian aku pun ke dapur. Sebelum aku ke dapur, aku ke lantai atas untuk membangunkan Alisa. Biasanya dia kalau subuh pasti juga bangun untuk beribadah. Saat aku sudah sampai di lantai atas, kulihat spray yang kemarin dicuci lagi-lagi berada di keranjang kotor. Kok dicuci lagi sih? Loh, ada darah. Aku terheran. Tapi aku masih teringat saat Alisa bilang jika dirinya masih berhalangan. Oh iya ya,
Alisa kan lagi berhalangan. Mungkin darahnya nembus, pikirku. Tok tok tok. Alisa? Panggilku mengetuk pintu kamarnya. Tak lama setelah itu Alisa membukakan pintu dan keluar menemuiku. Namun lagi-lagi aku dibuat heran oleh gadis ini. Kulihat matanya membendul seperti baru saja menangis. Wajahmu bengkak, Alisa. Kenapa? Kayaknya kebanyakan tidur, Bu. Makanya jadi bengkak gini. Masa sih? Tapi kelopak matamu juga bengkak. Kamu habis nangis ya? Aku menduga. Enggak, Bu. Aku baik-baik saja kok. Aku pun lega, kemudian aku menyuruhnya untuk membantuku masak di dapur. Aku sebenarnya masih teringat tentang ucapan Bude Irma, di mana Alisa waktu sekolah selalu dibully gara-gara dicap orang miskin. Tentu, aku merasa simpati dan sekarang aku ingin menawarkan sesuatu untuk Alisa. Alisa, kamu kalau sekolah lagi mau nggak? Ucapku. Alisa yang tadinya sedang mengelupas bawang-bawangan seketika berhenti dan menatap serius ke arahku. Ya, mau banget, Bu. Apalagi aku punya cita-cita ingin jadi perawat. Aku tersenyum senang menanggapi ucapannya. Cita-cita yang mulia. Sembari kerja, saya izinkan kamu untuk melanjutkan sekolah kalau gitu, Lis. Ujarku tanpa berat hati. Sedetik kemudian Alisa memelukku dengan erat. Nampak ia terharu atas tawaranku. Ya Allah, Bu. Ibu baik banget sama aku. Terbuat dari apa hati Ibu? Aku sangat bersyukur bisa bertemu Ibu. Makasih banyak ya, Bu. Ia menangis sesenggukan di pundakku. Alhamdulillah. Mungkin Allah ingin mengangkat derajatmu, Lis. Soal biaya kamu tenang saja. Biar saya yang menanggung. Mendengar tawaranku lagi, Alisa lagi-lagi terharu. Bisa didengar isak tangisnya. Aku tidak tahu harus berterima kasih pakai apa, Bu. Ibu terlalu baik sama aku. Udah gak apa-apa. Saya harap kamu tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Kamu harus bisa sukses dan mewujudkan cita-citamu itu. Iya, Bu. Aku janji akan belajar dengan giat. Setahun berlalu. Anakku tumbuh semakin besar. Kini Bastian sudah bisa belajar berjalan. Aku memutuskan untuk menambah babysitter baru untuk anakku, karena saat ini Alisa disibukkan dengan kuliahnya. Aku memakluminya, karena aku sudah berjanji ingin mewujudkan apa yang dia cita-citakan. Sementara aku juga ingin cepat-cepat bekerja kembali di perusahaan yang sudah menjadi tanggung jawabku. Bu Lasmi, Bastian ini orangnya super aktif. Nanti tolong diawasi beneran ya. Kemarin saja sudah naik tangga. Untung ketahuan saya, takut dia ulang lagi nanti. Baik, Bu. Ya udah saya tinggal ya, Bu. Ada meeting soalnya. Oh ya, nanti kalau si Alisa pulang, kalau Bu Lasmi nggak sempat masak, suruh Alisa masak. Baik, Bu. Kemudian setelah memberi arahan pada asisten baruku itu, aku segera melesat pergi. Ya sebenarnya aku bisa sama-sama ke kantor bareng Mas Imran. Namun setiap kali aku ingin bersama, dia selalu menolak. Jadi ya apa boleh buat, aku terpaksa berangkat menggunakan mobil online yang kupesan. Di sisi lain, Alisa semakin cantik. Bahkan kini ia dijuluki wanita paling cantik di kampusnya. Banyak yang memuji kecantikannya. Kulit kuning langsat, tinggi semampai dan rambut hitam lurus yang membuat aura kecantikannya memabukkan pria yang melihat. Namun di balik kecantikannya ia tak bisa untuk menjalin hubungan dengan orang yang ia cintai, dikarenakan ia sudah dinikahi siri oleh Imran, majikannya itu. Walaupun pernikahan itu tersembunyi, namun ia tak bisa jika melanggar atau membohongi Imran. Udah baik, cantik, sempurna banget sih kamu, Alisa. Kamu tahu nggak? Karena prinsipmu yang nggak mau pacaran itu, buat para pria yang mengidolakanmu semakin penasaran. Andai saja aku jadi kamu, mungkin aku sudah jadi playgirl. Ucap Cynthia, teman seangkatan Alisa yang kini masuk ke universitas yang sama. Saat ini mereka masih semester awal di bangku perkuliahan.
Kamu ngomong apa sih, Sin? Udahlah, jangan bahas pacaran, aku gak suka, balas Alisa. Memang Alisa menutup diri soal pacaran. Ya karena soal tadi, dia sudah dinikahi siri. Namun tidak ada seorang pun yang mengetahui. Jujur ya Lis, aku jadi gak pede jalan sama kamu. Tiap ada cowok lewat pasti liatinnya kamu. Pakai disiul-siulin segala lagi. Alisa hanya menggeleng heran kepada temannya itu. Udah aku mau fokus baca lagi. Alisa memang suka menghabiskan waktunya di perpustakaan. Sembari mencari wawasan dari membaca buku, ia juga suka ketenangan. Padahal selama ini banyak yang ingin menjadi teman Alisa. Mereka pun yang menawarkan Alisa untuk masuk ke gengnya yang bisa dikatakan bintang kampus. Namun Alisa tidak mau. Ia lebih memilih untuk berteman dengan Cynthia yang notabene-nya gadis barbar namun tidak pandai bergaul. Ia hanya bisa berteman dengan satu orang saja, yaitu Alisa. Alisa sendirian saja, ucap pria yang tiba-tiba menegur Alisa. Alisa menghiraukan sapaan pria yang bisa dibilang cowoknya bintang kampus di sini. Sementara itu Cynthia yang mendengar ucapan barusan melotot tajam. Apa cowok itu kira dirinya setan sampai tadi anggap? Padahal jelas-jelas dia ada di sebelah Alisa. Cynthia pun merasa kesal dan hendak memilih untuk pindah. Namun tangannya ditarik kuat oleh Alisa. Duduk sini, gak usah digubris, ucap Alisa kemudian. Dengarkan Alisa ngomong. Jangan ganggu kami, sana-sana. Cynthia dengan beraninya menjadi pawang Alisa. Apaan sih lo? Lo aja yang sana mikir-mikir, ucap pria yang bernama Iqbal itu. Iqbal, please, bisa gak sehari gak ganggu kami? Kamu tuh suka bikin masalah deh. Aku gak mau ada urusan sama Aurora, jadi tolong menyingkir, pinta Alisa. Aurora adalah pacarnya. Walaupun ia tak menganggap Aurora sebagai sang kekasih, namun mereka berdua diisukan sudah saling dekat. Aurora siapa? Apa hubungannya dengan gua? Gua bukan siapa-siapanya. Dianya aja yang ngaku-ngaku. Alisa menghela nafas kesal. Ia bangkit dan memilih pergi seraya menarik Cynthia untuk ikut bersama. Alisa, gua bakalin dapetin hati lo. Ingat itu, ucapnya tanpa ragu sedikit pun. Itu si Iqbal bucin banget ya Lis. Gua aja gedek liatnya. Udah tahu punya pacar masih ngebet hati kamu. Udahlah biarin, yang terpenting aku gak ngurusin dia. Mau dia ngomong suka atau apapun itu, prinsipku cuma satu. Aku cuma mau belajar sampai cita-citaku terwujud. Aku gak mau pacaran. Cynthia mengangguk paham. Ia begitu terkagum pada temannya ini. Begitu kuat prinsipnya untuk tidak pacaran. Padahal yang naksir banyak. Di sisi lain, Alisa bikin gue gregetan sumpah. Beda kayak Aurora. Gue semakin penasaran dibuatnya. Gue harus buat sesuatu biar dia takluk sama gue. Aku pulang duluan ya Lis, kebelet berak, teriak Sinta dengan kencangnya. Ia berlari terbirit-birit seraya memegangi bokongnya yang tepos. Sontak ia menganggapinya dengan menggelengkan kepala. Bisa-bisanya ia teriak berak di depan banyak orang. Sebenarnya Alisa tak heran sih. Namun ada beberapa orang yang merasa itu menjijikan. Nampak dari mereka juga memasang muka aneh kala Cynthia berkata seperti itu. Tapi sudah menjadi tabiat gadis barbar itu. Mungkin orang menganggapnya gila. Maka dari itu tak ada yang mau berteman dengannya. Sementara Alisa duduk di halte universitas, ia sedang menunggu minibus. Lis, shh. Lisa menoleh ke arah seorang pria yang memanggilnya. Namun lagi-lagi Lisa tak menanggapi sedikit pun. Alisa, ayo aku antar ke rumah. Mumpung sendirian, tawarnya. Alisa tak menggubris sedikit pun. Sombong banget sih. Ia pun pergi karena tak ditanggapi oleh Alisa. Syukurlah pergi, batin Alisa lega. Sudah biasa banyak pria yang menawarkan tumpangan. Namun tak seorang pria pun yang Alisa terima. Bip. Alisa menoleh ke atas klakson yang merujuk kepada dirinya.
Tak lama setelah itu kaca mobil terbuka perlahan. "Ayo," ajaknya. Dan bersamaan dengan itu minibus datang dan berhenti di belakang mobil itu. Sontak Alisa bangkit dan segera menghampiri. "Mimpi apa gue semalam?" Alisa menanggapi ajakan gue. Batin pria itu merasa kedapatan rezeki nomplok. Namun ternyata Alisa tak menghampiri pria yang bernama Iqbal itu. Alisa memilih minibus yang sudah ia tunggu sejak 10 menit yang lalu. "Sial," gerutu Iqbal barusan. 15 menit berlalu, kini Alisa sampai di rumah majikannya. Seperti biasa, ia melepaskan sepatunya sebelum masuk ke dalam rumah. Namun ada yang berbeda hari ini. Ia melihat orang asing yang sedang menggendong Bastian. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam. Udah pulang?" Alisa masih nampak kebingungan karena wanita yang sepertinya berumur 40 tahunan itu belum memperkenalkan diri. "Iya. Kamu Alisa ya?" Alisa mengangguk. "Kenalin, saya Lasmi, asisten rumah tangga Ibu Subaidah, baru sampai tadi siang." "Oh, pantas saja aku baru melihatnya. Tapi kok si ibu nggak bilang kalau memasukkan asisten baru di rumah ini? Tapi kenapa ya? Apa jangan-jangan ibu curiga dengan aku yang punya hubungan sama Om Imran? Ya, gimana ini?" gumam Alisa dalam hati. "Oh iya Bu, salam kenal. Saya Alisa, babysitter Bastian. Ibu Zubaidahnya kemana ya?" "Ke kantor." Alisa membulatkan matanya lebar. Jantungnya berdegup kencang, entah kenapa pikirannya begitu takut. Ia pun memilih ke kamarnya dan segera menghubungi Imran. "Tolong pegangin Bastian bentar ya Bu, aku mau ganti baju sebentar." Ia pun mengangguk. Alisa kini beralih ke kamarnya. Ia segera meraih ponsel dan menghubungi Imran. Tak butuh waktu lama telepon darinya dijawab oleh pria itu. "Ada apa?" "Ibu ke kantor Om." "Iya, di sini kenapa? Apa ibu mengatakan sesuatu?" "Tidak. Dia mulai sekarang sudah masuk kerja. Kenapa sih?" Aku baru tahu kalau ibu cari asisten baru Om. Aku takut ibu mengetahui hubungan kita," ucap Alisa penuh kekhawatiran. "Oh ya? Waduh, bisa gawat kalau ada orang lain di rumah. Bisa tak aman. Tapi dari tadi dia diam kok. Sepertinya tidak ada hubungannya dengan hubungan kita deh. Kamu tenang aja." "Benarkah?" "Ya udah, gak apa-apa, santai aja. Selagi kita bermain aman, hubungan kita juga akan aman. Sekarang kamu di mana?" "Baru saja pulang kuliah." "Oh, ya udah, saya lanjut kerja dulu. Takut nanti ada yang curiga." Di kantor. "Kamu masukin asisten baru di rumah kita?" tanya Imran yang tiba-tiba datang dan bertanya. "Oke, kita ke Subaidah." "Ada apa ini? Baru kali ini dia mau menghampiri ruang kerjaku. Biasanya walaupun kami sekantor, ia tak pernah menyapa ataupun bertanya." "Iya Mas, kenapa?" "Aku kan sekarang mulai kerja. Alisa juga sibuk kuliah, jadi aku cari asisten lagi." "Kenapa emangnya? Tumben kamu bertanya." "Oh, ya udah, gak apa-apa sih. Baguslah kalau begitu." Aku mengangguk, kini ia pergi begitu saja. Sepertinya Subaidah belum tahu soal hubunganku dengan Alisa. Kalau begitu, aku harus cepat-cepat bilang ke ibu untuk memindahkan perusahaan ini ke tanganku. Aku tidak rela jika Subaidah itu yang mengambil alih. Jika perusahaan ini sudah jatuh ke tanganku, akan segera aku ceraikan dia. Sesampainya di rumah, aku baru saja kembali ke rumah. Kulihat ada pemandangan berbeda di malam ini, di mana rumahku semakin ramai karena kedatangan dua orang asing yang kini kuanggap saudara sendiri. Aku begitu bahagia, walaupun kebahagiaan itu tidak datang dari Mas Imran. Tapi setidaknya aku bahagia memiliki Bastian dan kedua orang yang sekarang tinggal di rumahku. Bu Lasmi, kalau di sini jangan sungkan-sungkan ya. Anggap saja rumah sendiri. Alisa saja sudah terbiasa dan betah banget. Jadi saya harap Bu Lasmi juga betah.
Iya Bu Subaidah, kalau majikannya seperti ibu sudah dipastikan saya akan betah sekali. Tadi siang saya sudah diceritakan sama Alisa jika Bu Subaidah ini berhati malaikat. Malaikat apa sih? Saya hanya manusia biasa kok Bu Lasmi. Sama seperti kalian. Ucapku yang tak mau dipuji. Itu mah kata ibu. Kalau kata ibu ini begitu baik banget. Sudah mau nyokolahin aku, mau membiayai hidup aku. Padahal aku bukan saudara, bahkan bukan darah daging ibu. Gimana aku gak nyebut ibu sebagai manusia yang berhati malaikat kalau perilaku ibu begitu baik sama orang? Tutur Alisa. Udahlah, jangan bahas itu. Saya tidak suka dipuji. Yang saya suka sekarang adalah rumah ini jadi rame. Saya jadi punya banyak teman. Di sela-sela obrolan kami, bel pintu depan berbunyi. Lantas Alisa segera ke depan untuk menyambut majikannya. Di depan pintu, saat Alisa membukakan pintu, dilihatnya Imran yang berdiri dan menatap Alisa. Subaidah ada di dalam. Iya om, sama Ibu Lasmi juga. Oh, dia ada ngomong sesuatu nggak? Enggak om. Baguslah. Setelah itu ia segera melengos pergi ke dalam rumah. Itu ayah pulang nak. Tunjuk Lasmi, ia bangkit dan menyambut kedatangan Imran untuk Bastian. Ya ayah, ucap balita itu, tangannya menunjukkan ingin digendong. Oke, kita ke Subaidah lagi. Ini alurnya antara narator dan POV agak bertabrakan dan ganti tiba-tiba. Jadi Mas Nara minta kalian maklumi ya. Ikut-ikut menyesuaikan. Oke, lanjut. Aku menatapnya senang dan aku ingin melihat apakah Bastian akan digendongnya. Bahkan selama ini Imran tak pernah menggendong anaknya sendiri. Mendapatkan perilaku begitu, Imran pun dengan terpaksa menggendong Bastian. Sontak Bastian sangat bahagia. Ia berjingkrak di pangkuannya dan menatap ayahnya tajam. Mungkin ia merasa kini ayahnya mau menggendong dirinya. Setelah itu, aku menatap Bu Lasmi. Berkat Bu Lasmi, Imran mau menggendong anaknya sendiri. Batinku tak mau menyanyiakan kesempatan. Aku segera meraih ponselku dan kurekam kejadian ini. Ya, ingin aku tunjukkan pada Ibu Siska jika Imran sudah menerima Bastian. Setelah video record itu terkirim, aku kembali menulis pesan pada Ibu Siska. Bu, Mas Imran lagi gendong anaknya. Tulisku. Tak lama setelah itu, Bu Siska membalas. Alhamdulillah, bahagia lihatnya. Makasih ya nak, kamu merubah sikap Imran yang kini menjadi lebih baik. Alhamdulillah Bu, balasku selanjutnya. Kini waktu semakin larut, Bastian sepertinya sudah lelah dan merengek untuk tidur. Aku pun membawanya ke kamar untuk kutidurkan. Udah malam, kalian bisa istirahat ya, Lasmi dan Alisa. Makasih udah temenin Bastian buat main, ucapku sebelum memutuskan untuk ke kamar. Baik Bu, kami bereskan dulu mainannya Bastian, ucap Bu Lasmi. Sementara Alisa pun segera memunguti mainan yang berserakan dan ditaruh ke dalam wadah mainan. Saat di kamar, kulihat Mas Imran sudah stay di atas ranjang. Namun kedua jemarinya masih bermain dengan benda pipih miliknya. Aku tersenyum seraya menimang-nimang Bastian agar segera tidur. Tak lama setelah itu, Bastian yang merasa nyaman akhirnya tertidur dengan pulas di gendonganku. Dengan hati-hati kuletakkan dia di tempat tidurnya. Kemudian aku selimuti dia dengan selimut yang lembut dan halus. Bobok yang nyenyak ya sayang ya. Setelah itu aku mendekati Mas Imran yang masih memaku di depan layar ponselnya. Mas, makasih ya tadi mau gendong Bastian. Bastian tadi sampai kegirangan, ucapku. Namun ia tak menjawab. Ia bergeming dan masih fokus. Aku tersenyum getir dan memilih untuk membelakangi tubuhnya. Ku tarik selimut dan segera memejamkan mata. Sebenarnya hatiku rasanya sakit sekali setiap malam selalu dicuekin. Apalagi soal nafkah batin. Ia tak pernah memberinya sejak aku menolak diajak untuk berhubungan waktu Bastian masih berusia 3 minggu. Ya Allah, aku ingin Mas Imran menyentuhku kembali.
ketuk hatinya untuk bisa menerimaku ya Allah. Amin. Aku berdoa dalam hati. Tak terasa air mataku menetes. Menangis dalam diam adalah hal yang paling menyakitkan. Aku berusaha sabar dan ikhlas. Mungkin saja dia belum sepenuhnya menerimaku sebagai istrinya. Jadi aku tidak mempermasalahkan soal nafkah batin. Yang terpenting Bastian, dirinya dan aku masih bisa bertahan hingga sekarang. Aku akan tetap berusaha menjadi istri dan ibu yang baik untuk keluarga aku. Sementara itu, kebelet pipis. Bu Lasmi yang mendadak kebelet pipis, ia segera bangkit kemudian berlari ke kamar mandi. Ia pun segera menuntaskan hajatnya di kamar mandi. Walaupun dengan mata yang terkantuk-kantuk, ia paksa untuk terbuka lebar. Namun, di saat ia hendak ke kamarnya kembali, ia mendengar suara desaan laki-laki dalam kamar Alisa. Ia pun mengamati dan perlahan mendekat ke pintu kamar Alisa. Ia memperhatikannya dengan mendengarkan suara itu dengan baik-baik. Ia takut salah dengar. Ya Allah, di dalam ada siapa? Batin Lasmi setelah mendengar 5 detik kemudian. Telinganya mendengar berkali-kali suara desaan laki-laki. Walaupun tidak terdengar dengan jelas, namun ia yakin suara itu adalah laki-laki. Tok tok. Alisa? Alisa? Panggil Lasmi pada akhirnya karena ia penasaran. Bagaimana jika benar di dalam ada seorang pria? Sementara itu di kamar Alisa. Astaga, Imran begitu terkejut, ia segera bangkit dan berpakaian kembali. Sementara Alisa juga ikut bangkit. Ia hanya merapikan roknya yang tersingkap. Saya umpet di bawah tempat tidur. Jangan bilang kalau saya ada di situ, ngerti? Alisa mengangguk. Terlihat Alisa mengusap air matanya. Yang setiap ia diajak untuk melayani Imran, ia selalu menangis karena ia merasa berdosa dan bersalah. Ceklek. Bu Lasmi, ada apa ya? Tanya Alisa. Ia berpura-pura mengucek kelopak matanya yang seakan-akan baru terbangun dari tidurnya. Kamu sudah tidur? Iya bu. Ada apa sih? Alisa beralih seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Saya tadi dengar suara desaan laki-laki di kamarmu, beneran? Hah? Apa bu? Yang bener kalau ngomong. Jangan bikin aku takut. Terlihat Bu Lasmi kebingungan. Apa suara itu dari kamar Bu Zubaidah ya? Astaga, aku salah. Batin Lasmi. Bu, suara desaan apa sih? Desaan gimana maksudnya? Enggak kok Lis. Ya udah kamu istirahat lagi saja ya. Maaf ya sudah mengganggumu. Mungkin suara itu dari kamar Bu Zubaidah. Mengingat ini kan malam Jumat. Lanjutnya. Astagfirullah Bu Lasmi, apaan sih? Jangan bilang begitu Alisa masih kecil, gak tahu begitu-begituan. Ya udah saya masuk ke kamar lagi ya. Maaf sekali lagi Alisa. Pandai juga ini lama-lama si Alisa ya. Ada. Kini Bu Lasmi masuk ke kamarnya lagi. Sementara Alisa kembali masuk dan pasrah dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Alisa duduk di tepian tempat tidur sementara Imran perlahan keluar dari tempat persembunyiannya. Tak lama setelah itu ia mendekati Alisa kembali. Apa yang dia bilang? Dia dengar desahanmu om. Hah? Benarkah terus? Ya terus dia bilang mungkin salah dengar. Mungkin saja itu suara dari kamar Bu Zubaidah yang sedang melaksanakan malam Jumat. Jeli juga dia tentang malam Jumat. Ya udah, ayo lanjut. Padahal tadi sudah di ujung tanduk. Sergapnya seraya menyincingkan kembali rok yang dipakai Alisa. Alisa hanya bisa mengangguk. Ia tak pernah bisa menolak, walaupun hatinya sakit dan tidak terima diperlakukan demikian. Namun apa boleh buat? Ini semua demi keluarganya juga. Kini azan subuh sudah terdengar. Aku terbangun dengan bahagia. Kulihat Mas Imran di samping yang tertidur dengan pulas. Ada sedikit rasa heran sebenarnya. Kenapa dia seperti kelelahan sekali? Padahal dia tidak pernah begadang. Dari suara dengkurannya bak orang yang benar-benar kecapean. Tapi aku tidak menaruh rasa curiga apapun. Mungkin Mas Imran kelelahan dalam pekerjaannya. Aku kini bangkit dan melaksanakan ibadahku. Setelah selesai mandi dan sholat, aku segera ke dapur untuk membantu Bu Lasmi dan Alisa sibuk di dapur.
Namun saat aku baru sampai di dapur, hanya kulihat Bu Lasmi yang sedang meracik bumbu untuk sarapan pagi ini. "Pagi, Bu Subaidah," sapanya menyambutku dengan ramah. "Pagi juga, Bu," balasku. "Alisa belum bangun ya?" tanyaku. "Belum, Bu. Sudah saya ketuk-ketuk pintunya, Bu, tapi gak ada respon." "Oh, mungkin capek ya." Aku tidak merasa heran. "Semalam ada suara loh, Bu." Aku kira di kamarnya Alisa, makanya saya bangunkan dia di jam 2 pagi. Aku ketuk pintunya, ternyata dia baru melek. Mungkin itu yang buat dia bangun kesiangan, Bu. Ia terkekeh. "Suara apa, Bu Lasmi?" "Suara hantu." Aku mulai serius. Ibu Subaidah ini masa saya harus terangkan sih? Aku makin bingung dibuatnya. "Apa sih, Bu, maksudnya?" Saya gak paham beneran. "Ya, suara pasangan yang sedang menjalankan sunah Rasul, Bu. Aku kira di kamarnya Alisa. Ternyata di kamarnya Ibu ya." Sampai kedengaran ke kamarku. Ia berucap seraya diimbuhi kekehan kecil. "Hah?" Aku syok mendengar pengakuan Bu Lasmi. "Ibu yang bener kalau ngomong," lanjutku. "Gak apa-apa kali, Bu, kalau kedengaran sampai ke kamarku. Aku maklumin, karena aku dulu waktu muda juga begitu sama suami saya," balasnya lagi, namun aku tak menaruh curiga atau apapun. Mungkin itu semua hanya perasaan Bu Lasmi. Perasaan Bu Lasmi saja mungkin. "Saya semalaman tidak melakukan apa-apa sama suami saya loh, Bu," balasku dengan santai. Seketika Bu Lasmi terdiam. "Loh, terus suara siapa? Apa setan?" Astagfirullah. Bu jangan nakutin aku ah. Aku di sini baru loh. Apa penghuni di sini gak semua sama aku ya? Mendengar itu aku tertawa. Makanya Bu Lasmi jangan berpikiran aneh-aneh. Bu Lasmi kini hanya bisa bengong. Semalam ia benar-benar mendengar desahan itu. Lantas desahan siapa semalam? "Udah Bu Lasmi, tidak usah dipikirin," tegurku kala melihat Bu Lasmi yang melamun. "Pagi Bu Zubaidah." "Pagi Bu Lasmi," sapa seseorang yang tiba-tiba datang menyapa. "Pagi juga Alisa," balasku, namun aku melihat ada yang berbeda dari wajah Alisa. Wajahnya nampak sembab. Entah perasaanku atau gimana, setiap 3 minggu sekali sejak Alisa datang ke sini, pasti di hari-hari tertentu wajahnya terlihat sembab, seperti habis nangis semalaman. Aku tidak pernah bertanya kenapa, karena menurutku bangun tidur dengan wajah bengkak itu hal biasa, karena bisa jadi kelelahan. "Kok kamu kayak habis nangis gitu, Alisa?" tanya Bu Lasmi spontan. Padahal aku baru membucarkan muka Alisa dalam hati. Seakan pertanyaanku diwakili olehnya, kini aku pun menunggui jawaban dari bibir Alisa. "Gak apa-apa, Bu. Emang kadang wajahku bengkak sehabis tidur. Mungkin efek kecapean," balasnya. "Loh, beda Alisa. Kalau habis nangis yang bengkak seperti kelopak matanya. Dan itu kelopak matamu bengkak jadi sipit kan, kayak habis nangis." "Enggak, Bu. Emang mukaku gini kalau bangun tidur? Tanya aja Bu Subaidah." Sontak aku pun menjawab. "Iya Bu Lasmi. Saat ini saya perhatikan setiap 3 minggu sekali pasti sembab mukanya. Mungkin bawaan dari lahir ya?" "Sepertinya iya, Bu," balas Alisa. Ya ampun, hampir ketahuan. Aku memang gak bisa kalau melayani Om Imran senang, pasti nangis. Maaf ya Bu Subaidah, selama ini aku selalu berbohong. Aku takut jika ibu tahu tentang hubungan ini. Lebih baik ibu tidak tahu saja. Biarkan masalah ini dipendam selamanya, batin Alisa yang kini menunduk. Sarapan sudah disiapkan di meja. Bastian tumben-tumbennya bangun. Biasanya ia bangun pukul 8 pagi. Dengan begitu Bu Lasmi yang menggendong Bastian untuk dibawa jalan-jalan pagi, sementara aku, Mas Imran dan Alisa memulai kesibukan masing-masing. Di saat aku sedang menyantap sarapanku, tiba-tiba dering ponselku berbunyi. Aku segera menerima panggilan itu. "Halo?" Jam 7. Waduh, oke. Karena mendapat panggilan itu, aku tak sempat menyelesaikan sarapanku. Aku segera bangkit dan ke kamar untuk mengambil tas yang berisi beberapa berkas penting. "Alisa, ibu pergi dulu ya," pamitku kepadanya.
Alisa mengangguk. Nanti Mas Imran tolong bangunin ya. Tumben dia belum bangun-bangun sudah jam segini. Baik Bu. Aku pun segera melesat. Kali ini aku memakai mobil yang biasa dipakai Mas Imran. Setelah selesai sarapan, Alisa kemudian membereskan piring kotor di atas meja. Setelah itu ia akan ke kamar Ibu Subaidah untuk membangunkan Imran sesuai perintah. Ia dengan santai membuka pintu kamar itu dan segera melesak masuk tanpa mengunci pintu kembali. Dan dilihat di depan matanya, memang pria itu masih tertutup di selimut tebal berwarna putih. Om Imran bangun. Alisa berusaha menggoyangkan tubuh pria itu. Namun sudah berkali-kali ia bangunkan, namun belum juga ada respon. Om Imran bangun. Kali ini suara Alisa sedikit meninggi. Dan benar Imran terbangun dari tidur pulasnya. Alisa, kok kamu ada di sini sih? Tanyanya yang masih setengah nyawa. Disuruh ibu Om, udah hampir jam 7 Om. Bu Subaidah sudah berangkat dulu. Naik mobil apa naik taksi? Naik mobil kayaknya Om. Aduh, gawat. Ia merasa panik. Apa yang harus Imran lakukan? Di bawah dashboard mobilnya terdapat kontrasepsi yang ia beli. Iya, itu yang ia gunakan untuk menuntaskan hasratnya bersama Alisa setiap ia butuhkan. God, kenapa? Ada kondomnya, bagaimana jika Subaidah tahu? Ia kini bangkit dan sangat panik. Ia sampai berjalan ke kanan dan ke kiri karena perasaannya merasa tak nyaman. Hah, kok bisa taruh di situ sih? Kemarin baru beli. Sial. Tentu Alisa juga merasa khawatir. Ia takut kebohongannya terbongkar dan Ibu Subaidah akan merasa sakit hati yang begitu dalam. Aduh, bagaimana ini? Ini mobil atau apa sih? Kenapa bau banget, kotor, tisu berserakan. Ya ampun, Mas Imran. Aku merasa tak nyaman menggunakan mobil ini karena jalannya juga sudah tidak enak. Ini kapan diservis sih? Kayaknya naik gerobak. Aku lagi-lagi mengeluh. Namun karena saking tak nyamannya, aku kemudian pergi ke tempat cucian mobil. Sesampainya di tempat pencucian mobil, Mas, tolong bersihin mobil ini sampai wangi ya. Di dalamnya juga banyak banget sampah. Tolong cuci yang bersih. Sekalian nanti servisnya. Saya tinggal dulu ya Mas. Saya buru-buru mau ke kantor soalnya. Baik Bu. Oh ya, ini kartu nama saya. Kalau sudah beres tolong kabari ya. Siap Bu. Di sisi lain, gimana Om kalau sampai Ibu tahu? Saya juga bingung. Alisa semakin takut. Ia kemudian memilih untuk keluar dan melanjutkan untuk berangkat kuliah. Imran yang melihat Alisa dari punggungnya tiba-tiba berhasrat. Entah kenapa setiap melihat Alisa ia begitu bernafsu. Apalagi Alisa semakin hari semakin cantik. Ia pun segera mengambil Alisa dengan cepat dan menarik tangannya. Lainnya sebentar. Ia menarik tangan Alisa cukup kasar. Aduh, Om. Alisa terseret hingga ambruk di atas ranjang. Kamu menggoda sekali. Kamu tambah cantik. Tidak sia-sia aku nikahin siri kamu Alisa. Kamu benar-benar sprek bidadari. Ucap Imran seraya menindih paksa tubuh Alisa. Om, please lah jangan sekarang. Alisa berteriak. Udahlah ya, ini bentaran saja, paksanya. Om, stop, aku lagi gak pengen. Sementara itu, Bu Lasmi yang baru saja keluar jalan-jalan pagi bersama Bastian kini kembali. Namun saat ia hendak masuk ke pintu, ia mendengar suara teriakan. Ia pun mengambil arah suara itu dan ternyata dari dalam kamar majikannya. Pintu kamar yang tidak tertutup itu membuat suara dari dalam terdengar jelas. Teriakan itu kini berhenti dan berganti dengan desahan pria semalam. Ya Allah, apa yang sedang dilakukan Pak Imran dan Alisa di dalam kamar? Apa suara semalam itu suara mereka berdua? Astagfirullahaladzim. Kini terdengar erangan kuat dari majikannya itu. Lasmi sampai bergidik geli mendengarnya. Ia kemudian memilih untuk keluar kembali dan membawa Bastian. Takut jika kehadirannya diketahui oleh majikannya dan babysitternya itu. Lasmi begitu tidak menyangka. Baru sehari dia menjadi asisten rumah tangga di rumah Ibu Subaidah. Ia disuguhi pemandangan yang menjijikan. Bu Subaidah tahu tidak tentang ini ya? Tadi tidak sempat merekam. Jadi aku tidak punya bukti untuk dibawa ke Bu Subaidah. Aku harus selidiki kasus ini. Apakah benar ada hubungan terlarang antara Alisa dan Pak Imran?
Di sisi lain, Alisa lagi-lagi menangis. Ia pun hanya bisa menunduk dan meratapi nasibnya. Sementara Imran kembali ambruk tak bertenaga di atas ranjang. Alisa, saya telat nyabut. Kamu lagi masa subur gak? Sontak Alisa menoleh serius ke arah pria yang baru saja menyetubuhinya itu. Hah? Apa maksud kamu? Ya, sepertinya muntah dalam tadi. Kamu serius? Iya, makanya aku tanya kamu subur gak? Kalau subur cepet-cepet deh beli pil KB. Pintanya dengan mudah. Om, kalau sampai aku hamil gimana? Ya ampun. Makanya buruan kamu ke apotek dan beli pil yang Om maksud. Sana. Alisa menghela nafas kesal. Ia segera ke kamar mandi. Ia mengejan sekuat tenaga agar apa yang sudah dimuntahkan Om Imran keluar semua. Namun sudah berkali-kali ia mengejan, tak ada yang keluar apapun. Ya ampun, bagaimana ini? Bagaimana jika aku hamil? Bagaimana jika Bu Subaidah tahu? Aku tidak ingin menyakiti hatinya, ya Allah. Dia terlalu baik sama aku. Lirinya di dalam kamar mandi, ia pun kini membersihkan sisa-sisa cairan kenikmatan milik Imran yang menempel di sekitar daerah sensitifnya. Sementara itu, Lasmi kini kembali seperti yang situasi sudah terkendali setelah 15 menit ia tinggalkan. Ia kemudian masuk ke dalam rumah dan bersikap tak terjadi apa-apa. Ia segera meraih Bastian dari stolernya. Sekarang hendak ia mandikan anak Subaidah itu. Kali ini Lasmi belum melihat Alisa dan majikan lelakinya. Bu Lasmi, panggilan dari Alisa membuat wanita parubaya itu terkejut setengah mati. Dodol. Sontak Alisa tertawa kecil mendengar latahannya Bu Lasmi. Kamu ini bikin kaget saja. Kenapa? Maaf Bu, aku pamit mau kuliah. Semua sudah aku bereskan. Makanan milik Bastian juga sudah saya siapkan di meja. Oh iya. Ya udah sana berangkat. Hati-hati ya. Siap Bu. Tak lama setelah itu Bastian pun kini sudah mandi, sudah sarapan dan kini waktunya bermain dengannya. Lisa sedang bermain dengan anak majikannya itu. Baru terlihatlah batang hidungnya Pak Imran. Segera Lasmi menyambutnya dengan ramah. Siang Pak Imran. Imran hanya mengangguk, ia tak berkata banyak. Kemudian dilihatnya Imran segera makan apa yang di atas meja. Sikap suami Bu Subaidah ini kok aneh ya. Dingin banget kayak es batu. Jarang bicara dan terlihat sombong. Gak suka banget aku lihat dia yang sok begitu. Disapa kayak ini anaknya, diem-diem baik. Lasmi juga melihat ke sekeliling ruangan. Di rumah ini tidak terdapat CCTV, jadi gerak-gerik antara majikan dan Alisa itu tidak bisa dibuktikan. Kejadian semalam dan barusan membuat keyakinan Lasmi begitu kuat. Entah Ibu Subaidah curiga atas hal ini atau tidak tahu apa-apa. Lebih baik Lasmi berdiam diri dahulu. Ia tak mau gegabah menuduh. Ia akan mencari bukti-bukti bahwa ada hubungan terlarang di antara Imran dan Alisa. Kenapa liatin saya begitu? Ada apa? Tanya Imran membuyarkan lamunan Lasmi. Ia tak sengaja melamun namun tatapan matanya mengarah ke Imran. Enggak Pak. Kamu kerja yang benar, jangan campuri urusan orang lain. Kalau sampai ada masalah apa-apa di rumah ini, kamu yang akan saya salahkan. Paham? Lasmi mendadak bungkam. Ia tak mampu menjawab apapun. Di sisi lain, di pencucian mobil, seorang pegawai yang sedang mengerjakan tugasnya. Ia begitu terheran mendapati sampah begitu banyak di bawah dashboard mobil milik wanita tadi. Ia juga mendapati bungkusan plastik hitam yang entah isinya ia tak ketahui. Juga menemukan 3 kotak kontrasepsi yang masih tersegel kemasannya. Rajin juga si ibu itu beli kondom beginian. Sepertinya dia kupu-kupu malam. Pegawai itu menduga demikian. Ia pun membersihkan semuanya hingga tuntas, kecuali barang yang masih baru itu. Ia letakkan kembali ke tempatnya. 30 menit berlalu, kini mobil pun sudah bersih dan kinclong. Ia segera meraih kartu nama wanita tadi dan segera memberi kabar kepadanya. Halo Bu, sudah beres ya? Tulis pesan lelaki itu. Oh baik, terima kasih Mas. Nanti saya segera ke sana untuk mengambil. Di sisi lain, Imran kini pergi ke kantor, ingin mencari mobil miliknya yang tadi pagi dibawa oleh Subaidah. Namun di saat dia berada di parkiran, mobil itu tidak ada. Hingga ia memutuskan untuk mencari Subaidah untuk meminta kembali mobilnya. Di saat yang sama Subaidah dan Imran tak sengaja bertemu di lobi kantor. Mana mobilnya? Tanyanya langsung ke inti.
Kamu gimana sih mas? Udah siang baru kesini. Tadi ada meeting. Seorang direktur bukannya berperilaku yang bisa dicontoh, ini malah seenaknya. Ucapnya yang sedikit marah kepadanya karena ia tak profesional dalam bekerja. Oke, kita ke sepeda lagi. Ia tak menghiraukan ucapanku. Mobilnya kemana? Aku cuci dan servis. Itu mobil kotor banget dan susah buat jalan. Berapa bulan kamu gak rawat sih mas? Di mana tempatnya? Biar saya yang ngambil. Loh, emang mau dibawa kemana sih? Kayak penting banget. Aku kan baru pakai hari ini. Ini pun aku cuci dulu biar wangi. Udah jangan banyak ngomong. Di mana tempat pencuciannya? Aku pun memberi alamatnya. Mas Imran nampak aneh saat mobilnya ku bawa. Padahal niatku untuk mencuci dan menservisnya kan baik. Tak lama setelah itu, Imran pun pergi dengan membawa kunci mobil itu. Sementara aku kembali ke ruangan. Mas Imran kayak panik gitu ya. Ada apa di mobil itu sebenarnya? Aku jadi penasaran. Dengan begitu aku pun kembali mengabari pegawai yang mencuci mobil itu barusan. Aku ingin tahu di dalam mobil itu ada apa. Kenapa sampai Imran terlihat begitu tidak suka aku membawa dan mencucinya? Halo mas, mobilnya sedang dijemput suami saya ya. Dia sedang dalam perjalanan. Oh baik bu. Mas yang cuciin mobil itu kan? Iya saya sendiri bu. Oh bagus kalau begitu. Sebenarnya itu mobil pribadi suami saya. Saya baru memakainya hari ini. Karena saya merasa tak nyaman, saya inisiatif untuk cuci. Tapi suami saya kayak panik gitu mendengar mobilnya saya cuci. Apa di dalam mobil itu ada benda yang mencurigakan? Hanya banyak sampah saja sih bu. Tapi ada sekantong plastik hitam. Tapi saya nggak buka bungkusannya. Ada yang lain? Maaf bu, jika ucapan saya kurang sopan. Ada bungkusan kondom di dashboard mobil ibu. Masih baru, jadi saya tidak buang. Saya hanya buang yang kantong plastik hitam itu. Astagfirullah, kondom. Aku begitu terkejut mendengar info itu. Buat apa kondom baru itu? Bukannya Mas Imran tidak pernah menyentuhku. Mas coba bungkuskan plastik hitam itu, tolong dibuka. Apa isi di dalamnya? Baik bu, sebentar. Tak lama setelah itu pegawai itu mengirim sebuah gambar. Aku pun segera membukanya dan aku begitu shock dan tidak menyangka. Menjijikan sekali. Begitu menjijikan isi dalam plastik itu. Kondom bekas pakai yang dikumpulkan jadi satu. Spontan aku bertanya-tanya dengan siapa Mas Imran melakukannya. Kenapa bisa sebanyak itu? Kenapa dia tega mengkhianatiku? Makasih mas atas infonya. Tolong jangan buang bungkusan plastik itunya ya. Sekalian nanti bungkusan yang masih baru itu tolong simpan. Nanti saya ambil setelah pulang kantor. Oh ya, nanti kan suami saya jemput mobilnya. Kalau dia tanya, bilang saja sudah dibuang. Oh baik bu. Aku benar-benar merasa hancur. Tega Mas Imran melakukannya. Jadi selama ini dia tidak memberi nafkah batinnya karena dia menyewa wanita malam. Aku benar-benar tidak menyangka di balik diamnya seorang Imran ternyata dia main busuk di belakang. Aku harus tahu siapa wanita itu. Ucapku berambisi. Sementara itu, Imran sudah berada di tempat pencucian mobil. Ia pun bergegas masuk ke dalam mobil setelah menerima kunci dari seorang pegawai. Hilang. Ia terdiam sejenak. Setelah tahu benda yang ia cari sudah tidak ada, ia pun segera menegur pegawai yang barusan mencuci mobilnya. Mas, sini. Di mana barang-barang saya yang ada di mobil ini? Sudah saya buang mas. Habisnya bau banget. Itu sampah kan? Soalnya waktu istri mas datang dia berpesan buang semua sampah yang ada di dalam mobil. Oh, begitu ya sudah. Imran bernafas lega. Sepertinya sang istri juga tidak tahu apa-apa soal barang itu. Buktinya saat dia berjumpa pun tidak ada hal yang ditanyakannya. Kini aku sudah kembali ke rumah, seraya menenteng barang yang menjijikan itu. Air mataku juga tak hentinya meneteskan air mata. Sekarang aku begitu jijik melihat Mas Imran. Kulihat dia sedang bersantai di atas sofa dengan kakinya yang diangkat ke atas bertumbuh dengan kaki yang satunya. Tentu saja hatiku bergejolak emosi. Segera kulayangkan barang itu ke tepat mukanya. Saat barang itu tepat mengenai mukanya, ia sontak terkejut dan bingung. Apaan sih? Ia bangkit dan menanam marah. Apa itu? Seruku bernada tinggi.
Ia pun membuka bungkusan plastik itu, kedua matanya melalak lebar kala mengetahui isi di dalamnya. "Apa maksudnya?" balasnya seakan tidak tahu apa-apa. "Masih tanya maksudnya apa? Harusnya aku yang tanya, Mas. Selama ini kamu main dengan perempuan mana? Sudah setahun kamu tidak memberi nafkah batin. Ternyata kamu malah menuntaskan hasratmu dengan wanita haram di luar." Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya and see you. Ciao.